sore hari ini bisa berkumpul tempat ini untuk bersama-sama menyatukan hati kita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Siapkan hatimu, saya mengajak untuk setiap kita boleh tunduk kepala. Silakan mengambil saat teduh secara pribadi.
Siapkan hatimu Bapak Ibu Saudara. Mengucap syukurlah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Allah kami yang setia. Di berbagai macam musim kehidupan kami, Engkau selalu ada dan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan mempunyai Allah seperti Engkau. Saat ini Bapak Ibu Saudara, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Dia Allah kita yang setia. Dia selalu ada bersama dengan kita di setiap musim kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Dia menemani kita, menggendong kita, memberi kekuatan pada kita. Terima kasih ya Yesus. Ketika Engkau izinkan pergumulan terjadi dalam kehidupan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Bersamamu kami bisa melewati semuanya Yesus. Haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teduhkan hatiku. Kau yang bertindak, Kau yang bertindak, memberi pertolongan
Sebab anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu ya Tuhan besar, melimpah bagiku. Sekali lagi nyatakan, bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa. Ya benar Tuhan, kami dapat melewati semua perkenanan-Mu. Benar Tuhan, anugerah-Mu besar Tuhan, melimpah bagiku. Melimpah bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Saat ini Tuhan, kami mau lebih lagi dan lebih lagi memuji nama-Mu Tuhan. Beracaralah Tuhan pada ibadah kami pada sore hari ini, dari awal sampai dengan akhirnya nanti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita semua yang siap memuji nama Tuhan, katakan amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan, Allah kita yang kita sembah adalah Tuhan yang sanggup melakukan banyak perkara. Amin Bapak Ibu Saudara. Kuasanya dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, tidak pernah berubah. Amin. Sama-sama nyatakan, pernah dilihat mata, semua disediakan
Puji nama Tuhan. Sungguh kita tidak pernah meragukan kesetiaan Tuhan. Mari terus puji nama Tuhan dengan sorak-sorai. Buat Yesus adalah Raja kita. Dia yang berkuasa, berjaya untuk selama-lamanya. Amin Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, siapkan hatimu, tiba saatnya kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Dia Allah kita yang mengerti dan peduli segala persoalan yang kita hadapi. Sekali lagi Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian, sebab Allah mengerti dan Allah peduli. Haleluya.
Mari bersama-sama pujikan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Coba saja pujikan. Allah mengerti. Ya Tuhan, Dia mengerti, Dia peduli. Allah mengerti. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri bersama-sama. Pujikan pujian ini dengan sepenuh hatimu Bapak Ibu Saudara. Dia Allah kita yang mengerti dan peduli segala persoalan yang saat ini kita hadapi. Sebab Allah
percaya kita memiliki Tuhan yang besar. Mari sama-sama katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, oh, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, dan ku terima kemenangan darimu. Berikan kemuliaan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kami memiliki Allah Tuhan yang besar, yang gak pernah meninggalkan kami. Bahkan Kau Allah yang peduli dan Allah yang mengerti. Dan kami percaya Tuhan, setiap kejadianku dahsyat dan ajaib menurut rancangan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih jika hari ini kami boleh ada. Itu bukan semua karena kekuatan kami, tapi karena penyertaan Tuhan yang selalu menyertai setiap kami. Dan izinkan kami Tuhan boleh memberikan pujian penyembahan kami yang terbaik, sehingga itu boleh menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah hari ini Tuhan, Engkau sudah tuntun langkah kaki kami untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Dan sebentar kami akan memberikan sikap hati kami yang terbaik untuk mendengar setiap kebenaran firman-Mu. Biarlah firman ini boleh tertanam kuat di hati setiap kami dan berbuah lebat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah, berkati kami semua dengan berkat yang sama, dan urapi kami dengan hikmat marifat daripada Tuhan Yesus Kristus, menaungi setiap kami. Terima kasih, hanya di dalam nama Yesus Kristus yang siap diberkati sama-sama katakan, amin. Shalom, silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara. Shalom, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, alhamdulillah sehat, sentosa, adil dan makmur. Haleluya. Saya selalu suka ketika berbicara atau berada di tempat ini karena jemaat-jemaat yang antusias mendengar kebenaran firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saya melihat wajah-wajah yang bersuka cita karena berharap saya khotbahnya singkat. Tapi jangan berharap hari ini, enggak. Tapi semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kalau Tuhan pengen lama ya puji Tuhan, kalau sebentar ya puji Tuhan. Syukuri dengan proses yang ada yang Tuhan berikan. Haleluya. Bapak Ibu dan Saudara, hari ini kita akan melanjutkan tema bulanan kita. Tema yang sudah diberikan oleh gereja melalui hambanya. Dan bagi saya adalah tema yang selalu menuntun kita kepada satu kemenangan dari kemenangan kepada kemenangan yang lainnya. Dan hari ini kita akan belajar tentang mengalami Tuhan di dalam pergumulan. Sebelum kita masuk lebih jauh kepada pembahasan yang saya ingin bahas tentang pergumulan yang mendatangkan berkat, saya mau ngetes atau ujian dulu ya. Karena firman Tuhan pada sore hari ini terambil atau terinspirasi ketika saya mendengarkan khotbah Bapak Gembala yang ada di minggu pertama, yang berjudul Blessing in Disguise. Ya, di minggu pertama di perjamuan kudus Bapak Gembala menyampaikan ada 5 hal yang indah di dalam pergumulan. Ketika Bapak Gembala mengatakan ada pergumulan, 5 hal pergumulan yang indah. Saya berpikirnya gini, secara jasmani ya. Om, namanya pergumulan itu enggak ada yang indah Om, ya kan? Ketika dijalani, tapi sesudahnya indah pada waktunya, ya kan? Tetapi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, dari 5 hal yang indah dari pergumulan, Bapak Gembala menyampaikan. Ini mengulas sedikit ya.
Pergumulan membuat manusia rendah hati. Bapak Ibu dan Saudara, kadangkala kita dalam setiap pergumulan kita merasa kuat dengan pemikiran kita, harta kita, kekuatan secara fisik kita, merasa bahwa kita ini kuat menghadapi segala persoalan. Tentunya Tuhan gak mau mendidik setiap umat-umatnya untuk mengandalkan kekuatannya sendiri. Karena firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Ya kan? Nah, dari hal itulah kita dibuat atau diproses Tuhan untuk memiliki kerendahan hati. Supaya apa? Supaya apa yang menjadi kuat di dalam kehidupan kita, Tuhan pelecokkan. Kekuatan itu Tuhan buat semakin rendah sehingga kita memiliki kerendahan hati. Apa sih kadang-kadang yang membuat kita ini gak bisa rendah hati? Mungkin dari harta, jabatan, logika yang seringkali membuat kita sombong di hadapan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, semua pergumulan ada batas waktunya. Bapak Ibu dan Saudara, tokoh-tokoh Alkitab juga mengalami sebuah pergumulan di dalam kehidupan mereka. Entah Abraham, entah Musa, entah Daud, entah Hizkia, entah Elia, entah siapapun itu. Sampai Yesus pun memiliki batas waktu dalam pergumulan pelayanannya. Kapan Yesus mengakhiri batas waktu pergumulannya ketika dia di bumi? Pada umur 33,5 tahun. Ya, berarti itu adalah batas pelayanan Yesus Kristus. Apakah pergumulannya sepanjang itu dari umur setahun sampai 33? Tentunya tidak juga. Tetapi dalam perjalanan pelayanannya Tuhan Yesus mengalami pergumulan. Tetapi kita percaya tokoh-tokoh Alkitab itu juga memiliki batas waktu dalam pergumulannya masing-masing. Kalau Yesus 33,5 tahun ini saya umurnya 33, berarti kurang setengah tahun lagi saya, jangan diungkapkan nanti saya mati gitu kan. Nanti menggenapi firman Tuhan ya, berarti saya Yesus nih, enggak, jangan. Ya, semua pergumulan ada batas waktunya, yang setuju katakan amin. Karena tidak ada yang abadi di dunia ini. Yang ketiga, pergumulan mendatangkan perubahan. Seharusnya ketika kita mengalami mengalami pergumulan, harusnya kita bisa merespon dengan sikap yang positif. Supaya apa? Dari pergumulan yang kita alami, berubah menjadi sebuah hal yang positif dalam kehidupan kita. Apa yang positif? Mungkin karakter kita, mungkin sikap hati kita, mungkin ataukah respon kita terhadap pergumulan atau rencana Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan yang keempat, pergumulan mendatangkan berkat. Pergumulan ini adalah persiapan hati untuk menerima berkat. Seolah-olah dalam pergumulan itu Tuhan sedang menyediakan tempat, wadah, supaya dari pergumulan itu aku mau memberkati kamu loh sebenarnya. Aku memberkati kamu loh sebenarnya. Tetapi terkadang kita seringkali tidak bisa meresponi setiap pergumulan itu dengan baik. Sehingga berkat itu kapan aku diberkati, diproses terus. Mengalami pergumulan terus, berkatnya gak pernah ada. Padahal Tuhan dari sorga ngomong kepada kita. Atau berbicara, atau mempersiapkan yang terbaik untuk kita. Kamu ini mau dipersiapkan wadah yang besar. Kamu kok malah ngeluh, malah kepahitan, kecewa dan sebagainya. Sebab itu Bapak Gembala mencatatkan di situ, pergumulan ada persiapan hati untuk menerima berkat. Kalau pergumulannya kecil, ya berkatnya kecil, ukurannya seperti itu ya. Kalau pergumulannya besar, maka berkatnya juga besar. Yang terakhir, yang kelima, pergumulan membuat kita mengalami Tuhan. Pergumulan adalah tempat Tuhan untuk menyatakan dirinya. Kapan seringkali Tuhan menyatakan dirinya? Ketika di dalam permasalahan kehidupan kita. Apakah di dalam kelimpahan Tuhan ada? Ada, cuma kitanya aja gak kerasa. Karena seringkali kita terlalu bersuka cita dengan kelimpahan yang kita miliki. Wah, lagi banyak uang, lagi sehat, mungkin lagi berlimpah-limpah berkatnya. Mengatakan, bagaimana pelayan? Oh, puji Tuhan, sukacita, haleluya, diberkati selalu. Nah, di situ Tuhan kadang-kala tidak mau menyatakan dirinya karena apa? Seringkali kita tidak memikirkan Tuhan di dalam segala keadaan yang kita
hadapi. Tetapi melalui pergumulan membuat kita untuk bisa mengalami Tuhan, dan pergumulan adalah tempat permasalahan di mana Tuhan seringkali menyatakan dirinya kepada setiap kita. Makanya kalau kita sedang berlutut, kita sedang bersujud dalam tekanan yang berat, kadang kita menghadapkan diri kita, kepala kita ke atas. Tuhan, pertolongan-Mu Tuhan, aku harapkan. Ketika Tuhan jawab, ketika Tuhan berikan, seringkali kita meneteskan air mata. Terima kasih Tuhan buat setiap jawaban doa-doa. Nah, di situ artinya apa? Pergumulan adalah tempat Tuhan menyatakan dirinya. Bapak, Ibu, dan Saudara, hari ini saya mau mengutip poin yang keempat, pergumulan yang mendatangkan berkat. Tentunya ketika kita mendengar kata berkat, jangan langsung berpikiran tentang material, uang, harta, dan sebagainya. Tetapi kalau kita mengukur berkat tentang hal-hal demikian, kayaknya kok terlalu sempit kita memikirkan tentang kuasa Tuhan yang jauh lebih besar daripada berkat-berkat material. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang pergumulan yang mendatangkan berkat. Dari hal ini kita akan belajar merespon badai hidup dengan kacamata kekekalan yang saya angkat atau saya kutip dari 2 Korintus pasal yang keempat, ayat 1 sampai 18. Ini dua perikop, tetapi satu cerita di situ tentang harta rohani dan bejana tanah. Dan saya akan awali dengan satu cerita bagaimana dalam realitas kehidupan kita tidak bisa menolak atau lari dari yang namanya kenyataan pergumulan ini. Setiap orang pasti sedang atau akan menghadapi setiap pergumulan. Nah, tentunya tadi saya mengatakan dari setelah ini kita akan belajar bagaimana meresponinya. Kalau kita meresponi dengan hal yang baik, maka berkat juga akan datang kepada kita. Nah, di dalam proses itu kita mau enggak seperti pedang Damaskus? Apa sih pedang Damaskus ini? Pedang Damaskus ini adalah pedang yang sangat terkenal. Pedang yang sangat historikal banget gitu kan. Saat perang salib terjadi di abad yang ke-11. Pedang Damaskus ini dibuat di kota Damaskus, dekat Bojong Batak ke selatan sedikit. Gitu kan. Tetapi tidak di situ ya, tidak di Pemalang. Damaskus ini ada di Timur Tengah. Ya, di Timur Tengah, di Suriah, di antara itulah di Damaskus. Nah, ada satu pembuat pedang yang bernama Damaskus yang dipegang atau dibawa oleh yang namanya Sultan Salahuddin. Ya. Dia adalah aktor pemegang pedang Damaskus ini. Sebenarnya pedang Damaskus ini bentuknya ini ya nggak menarik juga ya, seperti ya pedang biasanya gitu, melengkung di atasnya. Tetapi yang aneh adalah pedang ini itu bisa ditekuk lentur, ya, itu kayak pedang ini kan, kayak pedang mainan seng gitu ya. Tetapi kalau digunakan untuk perang, pedang itu bisa untuk membelah perisai dan menusuk perisai. Yang perisai itu pada zaman perang salib itu terbuatnya dari baja atau dari besi tempaan yang sudah dibuat atau dibentuk menjadi perisai. Keren, Bapak, Ibu, dan Saudara. Tetapi jangan hanya kerennya pedang Damaskus yang kita tahu, tapi bagaimana proses pedang Damaskus itu dibuat. Seringkali kita boleh melihat atau boleh search Google itu atau lihat di YouTube bagaimana cara membuat pisau, bagaimana cara membuat pedang. Yang berarti harus melalui namanya proses palu. Next boleh? Iya. Kita harus bisa merespon bagaimana besi itu atau pedang itu bisa terbuat tidak jauh-jauh dari yang namanya palu kehidupan atau palu pemrosesan itu. Setiap orang pasti sedang atau akan menghadapi pergumulan hidup. Tetapi apakah itu akan menghancurkan kita menjadi debu atau tidak? Tergantung respon kita. Terkadang kalau kita salah buat, misalnya kita buat bejana nih dari tanah liat, ya kan? Kalau salah ya kita hancurkan, dibuat lagi, dibentuk lagi. Kalau besi itu kalau udah diproses salah ya udah dibuang. Ya kadang-kadang dihancurkan dan menjadi debu saja. Ya. Atau kita
di tempat Tuhan seperti pedang itu menjadi sesuatu yang berharga di mata Tuhan. Semuanya pilihan ada di tangan kita. Bagaimana kita meresponi hal tersebut? Berapa lama proses palu kehidupan itu menempa kehidupan kita untuk kita boleh menjadi bejana yang indah atau menjadi pedang yang berharga? Setiap kita atau setiap orang masing-masing proses kehidupannya. Tidak bisa dipatok saya setahun, saya 2 tahun, 3 tahun dan sebagainya. Tidak. Nah, ini Bapak Ibu dan Saudara. Proses pembuatan dari besi mentah sampai menjadi pedang Damaskus. Nah, pedang Damaskus itu enggak lurus kayak gitu ya. Jadi dia di ujungnya ada melengkung gitu. Yang ada juga di bendera Arab Saudi kalau nggak salah. Yang hijau ada tulisan Arab, terus ada pedang yang menyilang. Nah, itu pedang Damaskus, gambarnya seperti itu. Yang pernah melihat bendera Arab Saudi. Nah, kalau kita melihat pedang itu, wah bagus ya, wah keren ya, wah bisa membelah perisai, bisa menembus perisai ya. Tetapi pedang itu melalui proses yang namanya tempaan. Dari besi mentah kondisi kadangkala itu menjadi sebuah kondisi alamiah kita. Kita nggak bisa langsung tajam. Bangsa Israel juga ketika berkeliling di padang gurun nggak langsung bisa perang. Kadang-kadang baru melangkah sedikit. Musa ngelih kie pimen. Kadang-kadang Musa kie ngorong pimen. Ngeluh terus. Nah, dari hal tersebutlah kita diproses dari besi yang mentah di tempat Tuhan dengan berbagai proses kehidupan, pergumulan, permasalahan yang sering silih berganti datang dalam kehidupan kita. Sehingga akhirnya nantinya kita bisa melihat kita berharga enggak? Karakter kita dibentuk enggak di situ? Terkadang susah ya kepada menasihati kepada orang yang sedang diproses. Sering ngomongnya gini, dah sabar, hadapi dengan iman, bersama Tuhan pasti bisa. Kamu sih gak ngerasain, ya kan? Sering kali gitu. Tapi sebenarnya kita tahu ketika Tuhan memproses itu, Tuhan akan memberikan kekuatan penyertaannya kepada kita. Tapi dalam proses kenyataannya kita gak seperti itu. Kita hanya ingin melihatnya, aku berharga di mata Tuhan, aku disertai Tuhan. Langsung instan, kayak mie instan gitu kan. Dimasak 5 menit, kasih bumbu, enak langsung dimakan. Padahal kalau pembuatan mie-nya harus ditarik, banting lagi ditarik. Secara detailnya sih saya kurang tahu, cuma gambarannya iklan Indomie gitu ya. Tarik-tarik terus jadi mie langsung. Ya kan? Kayaknya enak banget gitu. Harusnya kita bisa melihat bagaimana proses ini terjadi dalam kehidupan kita. Kita tahu, tentunya tahu. Tetapi pada kenyataannya kita seringkali lupa atau pura-pura lupa. Menghilangkan proses ini dalam kehidupan kita. Pengennya Tuhan langsung selesaikan aja lah. Tuntaskan aja lah Tuhan. Saya udah muak nih dalam pergumulan-pergumulan ini gak selesai-selesai. Pergumulan ekonomi, pergumulan apalagi emosional, karakter kita dibentuk. Wah, kesini ada orang yang angel, kesini ada orang yang angel, di situ ada orang yang angel. Semuanya orangnya angel-angel, padahal yang angel kita sendiri. Gak bisa menyesuaikan pada kondisi-kondisi tertentu. Padahal ada maksud Tuhan yang indah di balik semuanya itu. Pergumulan tidak otomatis membawa berkat. Pergumulan harus melalui proses dulu. Baru bisa dikatakan menjadi mendatangkan berkat. Pergumulan yang mendatangkan berkat harus melalui proses itu dulu. Melalui apa? Kondisi tekanan hidup dan badai yang datang dalam kehidupan kita. Dan 2 hal ini yang menentukan respon kita. Kita mau menjadi debu atau menjadi berkat. Dan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Itu adalah respon kita. Mau dengan iman atau dengan tanpa iman. Itu adalah keputusan kita masing-masing. Sebab itu Bapak Ibu dan Saudara, mari kita belajar dan pertanyakan dalam kehidupan kita. Bagaimana respon kita saat palu pergumulan itu menghantam kehidupan kita? Kita mau hidup dengan iman, percaya, berserah penuh, pistewo kepada Tuhan, atau kita mau hancur menjadi debu yang gak berharga, ditiup aja udah kabur.
sudah selesai hidup kita. Seperti ranting anggur yang sudah gak berguna, dipotong, diinjak-injak, dibakar, ya udah jadi debu. Mari pertanyakan bagaimana respon kita saat palu kehidupan atau palu pergumulan itu menghantam kehidupan kita. Apakah kita akan hancur menjadi debu atau mengeras menjadi alat yang mulia di tangan Tuhan? Itu semuanya ada dalam keputusan kehidupan kita. Dan kita akan belajar bersama-sama bagaimana hal itu bisa mendatangkan berkat, pergumulan itu bisa mendatangkan berkat, bagaimana caranya. Yang pertama adalah menyadari keterbatasan diri, yang kedua menolak putus asa, yang ketiga pembaharuan batiniah, dan yang keempat fokus pada kekekalan. Dan ini adalah 4 poin yang kita akan pelajari bersama-sama 40-45 menit ke depan. Yang pertama, kita akan belajar bersama-sama dari 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Rasul Paulus mencatatkan di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-7 ini, memberikan penjelasan bahwa kita adalah bejana yang rapuh, yang seringkali mungkin disenggol sedikit, retak, gitu kan. Hati kita itu seperti itu. Tuhan mengizinkan tekanan agar bejana kita retak sehingga harta atau kekuatan kita ini tidak menguasai kehidupan kita, menjadi kekuatan kita. Tetapi di dalam itu kita bisa memancar keluar dari retakan itu, kita bisa melihat, oh ternyata di dalam bejana itu ada sesuatu yang indah. Paulus mengatakan di sini dalam bejana tanah liat, harta, ya tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Siapa harta itu? Yaitu adalah kebenaran Injil itu sendiri. Kalau kita memiliki Injil kebenaran Yesus Kristus, kita simpan doang di dalam bejana, maka bejana itu, harta itu tidak kelihatan, akan ketutup oleh bejana. Tetapi kalau bejana itu retak, hati kita rapuh, maka yang muncul adalah kemuliaan Tuhan. Pergumulan menghancurkan kesombongan kita. Tuhan sengaja mengizinkan pergumulan mendesak bejana hidup kita agar kekuatan manusiawi kita habis. Kadang-kadang Tuhan hancurkan dengan proses-proses kehidupan kita. Permasalahan yang terjadi mendesak supaya apa? Supaya harta yang sesungguhnya itu muncul. Karena apa? Bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Saat kita menyadari kita tidak mampu, disitulah kuasa Allah yang melimpah bekerja secara nyata. Retaknya bejana tanah liat, kita hanyalah bejana yang rapuh. Kadang-kadang pergumulan dirancang untuk menghancurkan kesombongan kita. Supaya apa? Supaya kemuliaan Allah itu nyata, kelihatan dalam bejana itu. Siapa sih di dalam lagunya? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Siapa kita? Kok berani-beraninya kita kok memendam harta kebenaran Injil itu dalam kehidupan kita sendiri. Kalau kita menyanyikan lagu itu, kadang-kadang kita meneteskan air mata. Siapa sih aku Tuhan? Aku adalah manusia yang kadangkala mengecewakan, kadangkala yang mungkin mendukakan. Dan firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-7. Mengatakan, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyatalah bahwa kekuatan yang melimpah itu berasal dari Allah. Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita menyadari kita menjadi manusia yang lemah, sadarilah bahwa kekuatan itu kita butuhkan kepada Tuhan. Sebab itu, harapkanlah kasih karunia Allah. Supaya apa? Supaya dalam hal tersebut kuasa yang sempurna Tuhan berikan. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-9 mengatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah
kuasa-Mu menjadi sempurna. Kalau kita merasa kuat sendiri dalam kehidupan ini, jangan berharap Tuhan berkarya secara sempurna. Kuasanya bekerja secara sempurna dalam kehidupan kita. Karena Tuhan gak mau bekerja kepada orang yang keras hati. Sebab itu di dalam ceritanya Fir'aun dilimpahkan tulah, 10 tulah. Karena apa? Keras hatinya Fir'aun. Tuhan tidak akan memakai orang yang keras hatinya, tapi Tuhan akan memakai orang-orang yang lembut hatinya untuk menjadi alat kemuliaannya. Ayat ini menegaskan kita bahwa titik terlemah manusia adalah titik awal kuasa Allah bekerja dalam kehidupan kita. Sadarilah Bapak Ibu dan Saudara, ada lagu yang menyatakan seperti ini. Dalam proses kehidupan ini ya, menyadari bahwa diri kita ini terbatas. Ada lagunya yang mengatakan, gimana? Tadi lupa ya nggak usah, nggak jadi deh. Langsung lupa ya. Kita lanjut kepada poin yang kedua. Mau nyanyi? Hah? Bukan. Yang daging habis lenyap itu. Itu. Mau dinyanyiin enggak? Nggak usah ya, udah lanjut poin kedua. Yuk. Biar nggak penasaran. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Ya kan? Bagian kita adalah tetaplah Allah selama-lamanya. Andalkan Dia, akui bahwa Dialah kekuatan Tuhan, kekuatan yang menyertai setiap kita. Yang kedua, dari 2 Korintus pasal yang 4, ayat 8 sampai yang 9. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Rasul Paulus adalah rasul yang luar biasa. Dalam tekanan hidupnya ini mungkin belum ada yang bisa melampaui. Sampai dia menuliskan hal ini. Dalam segala hal apa? Pelayanannya Paulus nih. Paulus ini ditindas. Paulus ini kadang-kadang habis akal. Dianiaya, dihempaskan, dicampakkan. Sampai kadang-kadang kehadiran Paulus ini pengennya dibunuh sama orang-orang Yahudi pada waktu itu. Karena mulutnya Paulus ini adalah mulut-mulut Injil gitu. Dimanapun dia berada ngomong Injil. Dimana berada ngomong Injil. Sebab itu Paulus ngomong gini, dalam segala hal kami ditindas. Paulus ditindas, ditolak di mana-mana. Namun tidak terjepit, gak kehilangan akal Paulus untuk tetap memberitakan Injil. Walaupun di penjara, dia tetap nulis. Kitab-kitab sebagian besar yang ditulis oleh Paulus, ditulisnya di mana? Di penjara. Entah itu di surat Paulus kepada jemaat di Roma, Filipi, Efesus, dan sebagainya. Paulus gak kehilangan akal, gak kehabisan strategi untuk tetap memberitakan Injil. Dibungkam, ditaruh di penjara, tetap ngomong Injil. Dipasung atau dihempaskan, tetap memberitakan Injil. Makanya dia ngomong, kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Luar biasanya Paulus. Sebab itu Bapak Ibu dan Saudara, di dalam pergumulan, di dalam tekanan hidup. Next. Sebelumnya. Tekanan itu kadang-kadang dalam hidup itu nyata. Tetapi keputusasaan adalah pilihan kita. Masalah mungkin ada, pergumulan ada dalam hidup kita. Secara otomatis gak usah diundang-undang dah. Gak usah cari-cari masalah, masalah juga datang. Dan saya percaya hari ini Bapak Ibu dan Saudara yang hadir adalah orang-orang yang bermasalah. Adalah orang-orang yang tertekan, dari muka-mukanya itu udah tertekan gitu. Delengnatan, kayak gak semangat gitu. Apalagi Tante Mia gitu. Di dalam tekanan hidupnya dia selalu tertawa. Padahal dalam hatinya, ku menangis.
Kadang-kadang tekanan hidup itu nyata, gak bisa kita tolak, gak kita bisa batasi. Stop, jangan dulu. Aku masih banyak masalah. Gak bisa kita stop. Terus berjalan. Tetapi keputusasaan adalah pilihan kita. Kita mau tetap maju, mau tetap fight, kita mau tetap eksis, atau tetap menjalani kehidupan itu, ada di tangan kita. Makanya ada berita-berita di televisi, orang bunuh diri dan sebagainya. Maaf kata nih, itu adalah pilihan jalan pintas, bukan karena keputusasaan. Semua keputusasaan itu tidak diselesaikan dengan jatuh dari jembatan. Apa itu yang di Jawa Timur. Atau kita gantung diri seperti Yudas. Enggak. Jangan seperti itu. Kita ada pilihan lain, datang sama Tuhan. Walaupun Tuhan gak menyelesaikan masalahnya, tetapi setidaknya Dia menyertai kita menyelesaikan masalah itu. Orang percaya memiliki Roh Kudus yang memberikan daya tahan. Kadang-kadang kita gak bisa melihat ini nih. Ini kan tekanan hidup kita nih. Depres gitu. Seakan-akan dunia ini ngomong, kamu jadi apa kamu? Masalahnya banyak gitu. Ada Roh Kudus yang memberikan kekuatan kita kepada kita. Makanya sekalipun berat masalah kita yang kita alami, sampai umur saat ini pun kita masih tetap berjalan dan masih tetap eksis, diberkati dan disertai Tuhan. Karena ada apa? Ada Roh Kudus yang menyertai kita. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu dan Saudara, kadangkala tekanan bertubi-tubi silih berganti. Datang datang kepada hidup kita. Menghadang kita. Ayo mau putus asa apa enggak? Ayo mau maju apa enggak? Dan yang terpenting adalah ketika keputusasaan itu datang kepada diri kita. Kita bisa menjaga hati. Supaya hati ini tidak tawar. Supaya hati ini enggak menjauh dari Tuhan. Supaya hati ini tidak jatuh dalam sebuah keputusasaan. Sehingga mengakibatkan mungkin hal-hal yang tidak kita inginkan. Paulus memakai contoh yang ekstrim untuk menunjukkan pelindungan Allah. Bagaimana dia menuliskan ketika kehilangan Allah, ketika kehilangan akal, aku tetap bertindak, aku tetap eksis memberitakan Injil. Dihempaskan ataupun ditolak dan sebagainya, mengalami pencobaan-pencobaan. Paulus tetap eksis. Sebab itu ada di Amsal pasal yang ke-24 ayat 16a mengatakan demikian. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Apa yang membuat ia bangun kembali? Karena dia adalah orang benar. Ayat ini mengatakan bahwa sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Yang membuat bangun kembali apa? Karena dia adalah orang benar. Setiap kita yang mendengar atau kita yang berada di ruangan ini adalah orang-orang benar. Amin. Tahu kebenaran? Amin. Tahu firman Tuhan? Amin. Sudah tahu firman Tuhan, jangan hanya sekedar tahu. I know aja gitu. Tapi kita harus mengerti apa yang membuat kita harus bangkit. Apa yang membuat harus kita ini tetap semangat di dalam Tuhan. Jangan lemah, jangan kalah sama masalah yang menghimpit. Karena apa? Kita percaya bahwa kita adalah orang-orang benar di dalam Tuhan. Di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 juga mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami, ialah pencobaan-pencobaan biasa. Firman Tuhan ngomong gini, biasa-biasa gimana? Ini aja saya sampai habis-habisan. Wah, saya gak punya apa-apa. Ia tidak membiarkan kita dicobai sampai melampaui kekuatan kita. Tuhan tahu takaran beban kita. Di sini menjelaskan, ada batas ilahi yang harus kita mengerti. Kadangkala kita gak melihat batas ilahi ini secara kasat mata. Ada tembok. Enggak. Kita gak bisa melihat. Seperti tadi nih. Roh Kudus yang memberikan daya tahan kepada hidup kita. Nah, seringkali batas ilahi ini tidak kelihatan. Karena apa? Kita sudah melihatnya pencobaan yang besar, gede banget. Ini mungkin ombaknya segini doang. Sebenarnya yang kita lihat ombaknya itu berkeliling sampai gereja ini. Gede banget ombaknya. Seperti seakan-akan masalah kita ini adalah masalah yang terbesar di dunia ini. No. Yang masalah yang terbesar adalah Donald Trump itu. Isunya perang, boy. Aduh.
bikin kacau dunia, ya kan? Tetapi yang ingin saya tekankan di sini adalah bagaimana kita belajar. Ternyata dalam pergumulan itu ada batas ilahi yang menyertai kita. Karena apa? Ini adalah jaminan kita. Tuhan selalu mengukur beratnya beban secara akurat. Saya tahu, Tuhan tahu nih beban beratnya Pak Eka. Tuhan tahu berat bebannya Om Yang Hun. Tuhan tahu berat tekanan beratnya mungkin siapa nih? Amel, ya kan. Tapi jangan berat ini ya. Kalau berat ini mah timbangannya nggak tahu. Atau semuanya kita. Tuhan menakar, mengukur berat beban secara akurat dalam kehidupan kita. Gak mungkin Tuhan memberikan melebihi batas sampai ini ombaknya ke sini. Enggak. Tuhan pasti menyertai kita. Batas pencobaan itu hanya segini aja. Gak mungkin melebihi seperti ini. Nah, ini yang harus kita imani. Bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Biasa, tenang aja, orang usah khawatir, aman, kalem. Tuhan pasti menyertai kita. Seringkali dalam permasalahan kita nggak melihat batas-batas ini, sehingga kita meresponnya dengan hal-hal yang negatif. Jauh meninggalkan Tuhan, mutung, keluar gereja, kecewa, pindah lagi, kecewa, pindah lagi. Ya udah pindah-pindah terus aja. Mari kita mau meresponi bahwa ada jaminan yang Tuhan berikan di tengah-tengah keputusasaan atau tekanan kehidupan kita. Sebab itu, jangan putus asa di tengah tekanan yang menghadang. Amin. Yang selanjutnya, dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat 16, sebab itu kami tidak tawar hati, tapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke sehari. Poin yang kedua menjelaskan, sebelum itu saya tanya kepada Bapak Ibu dan Saudara. Di sini yang setiap hari ada yang minum vitamin? Yang minum vitamin angkat tangan. Saya minum vitamin. Ya, minum susu tiap hari. Ya, susu ini Bear Brand. Minum kombustup buatan jemaat kita sendiri. Iya kan. Minuman untuk apa? Untuk kesehatan. Iya. Bapak Ibu dan Saudara minum vitamin A, vitamin B, sampai Z, kadang-kadang berjemur, kadang-kadang ada yang jalan-jalan ke Mokhtar, atau kadang-kadang ada yang fitness dan sebagainya, minum suplemen ini, suplemen itu. Saya tanya, ketika Bapak Ibu dan Saudara minum-minum gitu tuh buat apa coba? Yo, kata Mbak Mia, Tante Mia, kata Tante Mia, biar sehat. Biar sehat. Artinya gini Bapak Ibu dan Saudara. Kadangkala kita bisa melakukan itu untuk kesehatan tubuh jasmani kita. Tapi kita melupakan yang namanya metabolisme kerohanian. Kita nggak adil sama kerohanian. Sama jasmania kita pengen kayak badannya kayak Julius. Keker. Itu kalau dibuka kotak-kotak itu. Tapi kalau saya jangan. Itu kotak-kotak. Kayak loker. Lokernya isinya 6. Ya. Kadang-kadang kita nggak adil dalam kehidupan kita. Kita minum suplemen sebanyak-banyaknya. Apalagi waktu COVID, wah ada vitamin ini, vitamin itu. Wah, ada booster ini, ada booster itu. Wah, kenyang kita dengan hal-hal demikian. Tapi kita melupakan harusnya ada metabolisme rohani yang harus kita lakukan. Supaya apa? Manusia batiniah kita dibaharui setiap hari. Firman Tuhan juga mengatakan tadi, sebab kami tidak tawar hati, sebab meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami semakin dibaharui dari sehari ke sehari. Paulus memberikan ini supaya apa? Supaya kita menyadari manusia jasmani itu semakin merosot. Tapi ayo kita belajar kebenaran Injil firman Tuhan itu. Harta yang terpendam itu supaya apa? Supaya kita dibaharui lagi. Kita enggak jadi tawar hati. Bapak Ibu dan Saudara, di dalam tubuh kita ini kan harus ada jalur yang baik ya. Makanya kita minum vitamin, kita minum suplemen.
supaya hidup kita ini menjadi hidup gaya yang sehat. Kalau kita numpuknya lemak, ya nggak sehat. Beberapa bulan yang lalu saya juga mengalami yang namanya fatty liver. Hatinya ketutup lemak, wah diet, tapi sekarang melupakannya. Makanya gendut lagi. Nggak tahu tuh nanti fatty liver lagi apa nggak, janganlah. Ya, karena saya mau belajar ya, bukan hanya sekedar jasmania saja, tapi rohaniah juga saya harus lakukan. Supaya apa? Metabolisme kehidupan kita ini sehat. Kalau sehat ya berkatnya juga sehat. Fokus Tuhan dalam pergumulan bukanlah kenyamanan secara luar saja. Supaya hidup kita ini kuat dengan permasalahan yang terjadi. Tidak. Melainkan kedewasaan karakter batiniah kita yang selalu diperbaharui. Bapak Ibu dan Saudara, kan kita kalau makan keluar melalui anus, bentuknya feses gitu kan. Itu kan bentuk metabolisme yang terus berganti, beralur. Tidak ada endapan. Kalau ada endapan, pasti ada penyakit asam urat. Pasti ada kolesterol. Pasti ada gula darah. Atau hal-hal yang lainnya. Yang membuat akhirnya peredaran atau metabolisme tubuh itu nggak sehat. Ada yang kena stroke, jantung, apalagi batu ginjal, nih batu ginjal mah di sini ya, usus buntu dan sebagainya. Itu adalah sudah indikasinya kita udah nggak sehat. Nah demikian juga dengan kerohanian kita. Kalau kita sudah tahu nih, waduh, aku udah jarang baca firman Tuhan ya. Hari ini aku setelah mendengar khotbahnya Nathan, iya, mau baca firman Tuhan, mau berdoa, mau berintim-intim dengan Tuhan, supaya memiliki metabolisme yang sehat. Bapak Ibu dan Saudara, kadang-kadang masalah dan pergumulan harus kita bakar habis sampai proses itu kalau kita ada proses penyaringan ya. Kalau kita melihat di proyek-proyek untuk mendapatkan tanah yang baik itu kan disaring dulu. Ada tanah yang ada batu-batunya, ada yang kasar sampai halus. Itu kan disaring ya, diproses, membuang kedagingan, kenyamanan yang luar kita miliki. Sampai pada akhirnya kita mencapai sebuah kedewasaan karakter kerohanian yang baik di dalam Tuhan. Sehingga itu boleh menampilkan buah-buah roh kehidupan yang menjadi berkat di sekeliling kita. Bapak Ibu dan Saudara, dari hal yang ketiga ini saya mau menyampaikan gini, bahwa manusia batiniah itu sebenarnya juga perlu dibaharui. Menggunakan apa pembaharuan atau metabolisme kerohanian itu? Ya dengan baca firman, berdoa setiap hari. Jangan kalah kayak anak sekolah minggu. Baca apa? Doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari. Gitu tuh. Tapi nggak tahu anak sekolah minggu dilakuin nggak itu? Kadang-kadang kita hanya sekedar nyanyi doang. Bersyukurlah kepadanya, denganmu Tuhan, bukan berjalan, tapi berjalan sendiri-sendiri. Tuhan ditinggal. Wah Tuhan kelamaan, saya udah jalan duluan lah. Ayo kita belajar untuk bersama-sama memperbaharui batiniah, manusia batiniah kita. Karena apa? Dari situlah kita akan melihat sebuah pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita. Ujian atau kesengsaraan, ketekunan, tahan uji, sampai akhirnya memberikan satu pengharapan di dalam kehidupan kita. Satu hal yang baik untuk kita belajar bersama-sama tentang firman Tuhan, karena ujian iman adalah kurikulum Tuhan untuk membentuk kematangan kehidupan kita yang utuh. Mari belajar bersama-sama untuk boleh memiliki respon yang baik. Dan yang keempat, yang terakhir yang kita akan bahas. Di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat 17 sampai 18. Demikian bunyi firman Tuhan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Poin yang terakhir, kita belajar untuk mengubah cara pandang kita dengan kacamata kekekalan. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana caranya kita melihat kacamata dengan kacamata kekekalan ini, melihat permasalahan ini dengan iman. Seringkali kita bilang gitu kan. Bagaimana caranya?
Mari kita jalani bersama Tuhan. Kalau kita berdoa, berserahlah bersama Tuhan. Masalah terasa sangat berat dan mustahil jika kita hanya melihat apa yang kelihatan. Kalau kita hanya rasa-rasa terus, kok nggak selesai-selesai ya? Kok nggak selesai-selesai? Tapi kita nggak melakukan action apa-apa. Kayaknya berat banget karena kita nggak melakukan hal apapun. Tetapi kalau kita belajar bersama-sama untuk melangkahkan hidup kita kepada Tuhan, berserah penuh kepada Tuhan, maka ada satu hal yang Tuhan akan buat. Maka ada satu terobosan yang Tuhan akan berikan kepada kita. Bapak Ibu dan Saudara, saya adalah pengerjanya Om David yang sudah melayani. Ini bukan ukuran ya, bukan ukuran sekali lagi. Ini hanya menjelaskan tentang bagaimana kita belajar melihat kacamata kekekalan itu. Selama 11 tahun saya sudah melayani. Dan satu ketika dalam pelayanan ini pasti ada namanya pasang surut kehidupan pelayanan. Ada kadang-kala saya merasa bosan, ada kalanya juga saya merasa semangat dan sebagainya. Tapi suatu ketika saya diajar untuk boleh melihat dengan kacamata kekekalan ini ketika saya mau nikah. Ya kan? Jadi yang melihat saya kelihatan jomblo, sorry, saya udah punya istri. Pede banget ya. Dan memiliki satu anak yang lucu. Iya. Satu ketika saya mau menikah, saya izinkan saudara saya duluan nikah. Supaya merasakan bagaimana beratnya pernikahan. Coba. Teman saya ini nikah di bulan Juni, saya di bulan Oktober. Pas ketika Israel perang sama Hamas. Paginya saya diberkati, siangnya udah bom-boman di sana. Satu ketika sebelum saya nikah, saya berkata, Om David mengatakan gini, kalian kalau nikah jangan berdekatan ya, supaya bisa diatur gitu kan. Bisa diatur apanya? Ya jadwalnya gitu kan. Dan Om kalau hanya untuk pemberkatan terus ngundang jemaat, dan setelah itu selesai boleh enggak Om? Jangan Ra, kan kamu punya jemaat, harus sukakan jemaat dengan acara pernikahanmu itu. Wah, pikiran saya, amin Om, siap Om, gitu kan. Ya Om, saya laksanakan Om. Tapi dengan berat hati. Tapi dari situ saya belajar. Tuhan, aku berharap sama Tuhan nih. Aku mau membuat pernikahan yang sederhana saja dah. Setelah itu vendor-vendor setahun sebelumnya saya sudah booking. Dan saya booking dengan baik. Dan pada hari setelahnya itu, ketika saya menikah, gak mungkin dong Bapak Ibu dan Saudara, saya taruh tempat yang kecil, yang panas dan sebagainya. Walaupun di gedung Serbaguna juga panas ya kemarin ya Bapak Ibu dan Saudara. Maaf, karena keterbatasan dana yang minim. Kalau berlimpah-limpah kayak Bos Jarum, itu AC saya taruh tempat 30 cm taruh AC, 30 cm taruh AC. Biar Bapak Ibu dan Saudara masuk kedinginan. Kalau saya anaknya PB Jarum, anaknya Jarum Pak Hartono. Cuma ini kan saya anaknya Tuhan Yesus, hanya berharap kepada Tuhan. Anginnya angin segar dari kekekalan nanti. Setelah itu saya jalani, vendor-vendor saya utangi duluan. Karena kan bayarnya setelah H+ ya, H+. Saya jalani, dalam iman Tuhan Yesus menyertai, haleluya. Dalam hati saya deg-degan juga nih, kalau nggak nutup gimana? Saya tanya, bro kamu habisnya berapa kemarin nikah? Sekian, aduh. Nehem aja segitu di gedung SLB. Lagi aku lebih gede daripada Nehem. Tuhan, aku serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Undangan sudah nyebar, gak mungkin dong kita pindah tempat. Gak mungkin dong kita, itu saya udah pilih makanan yang sederhana Bapak Ibu Saudara. Cateringnya gak muluk-muluk. Yang ya biasalah. Dan pernikahan selesai, di situ ada kejadian bagaimana ketika WO itu ngomong, Mas, ini es sama es krimnya, es kelapa maksudnya. Es kelapanya sama es krimnya habis. Mateng ini jemaatnya kepanasan apa ya. Kok ngambil es sama es krim duluan. 20 menit ke depan WO-nya bisik-bisik. Sambil salaman gitu kan. Mas, ini makanannya habis. Mas, dalam jemaat, udih masih banyak. Boleh enggak makanan yang di keluarga saya taruh di tamu undangan? Yang penting keluarga udah makan dulu. Oke Mas, ditaruhlah.
Gimana? Aman, aman. Sudah selesai, gak ada jemaat, gak ada tamu undangan, saya turun. Wah, pegel juga ini kaki, seperti mati, kayak dibius gitu, gak ada kakinya. Tangannya gini terus juga kaku, turun panggung juga masih. Karena udah kebanyakan salaman sih. Selamat ya. Gitu. Dipikirkan Mel, nanti kalau biar nggak kaku. Ya. Setelah turun saya berharap kan lapar ya Bapak Ibu, dari jam 12 ya, dari pagi lah sampai jam 2 lebih saya turun ke meja. Bagaimana Mbak? Namanya Mbak Winda. Oh semua beres Mas Nathan. Gini. Udah saya pamit pulang. Ya, saya mau makan nih. Maaf, makanannya habis. Waduh, lah ini gimana? Singkat cerita Bapak Ibu Saudara, langsung kita malamnya di hotel, ngitung ampau dan ngitung yang belum dibayar-bayarkan. Dan puji Tuhan, Tuhan cukupkan. Wah, haleluya. Semuanya terjadi karena penyertaan Tuhan. Dan semuanya terjadi karena saya belajar untuk melihat dengan kacamata kekekalan. Bapak Ibu Saudara yang saat ini belum nikah, percaya Tuhan pasti sediakan. Jangan pernah khawatir, yang penting mau melangkah. Walaupun seperti kejadiannya Nehem yang pernah ceritakan. Walaupun hampir tank, jam berapa, kurang berapa menit bro? Kurang 4 menit ditagih sama vendor ya. Catering, ayo mas bayar. Sebentar pak, sebentar, kurang 4 menit. Tapi bisa bayar. Ya kan, kadang-kadang Tuhan membuat deg-degan dulu. Supaya kita mengagumi. Wah luar biasanya Tuhan. Tapi dari situ kita belajar. Dari titik itu saya belajar. Wah berserah penuh sama Tuhan. Sampai hari ini Bapak Ibu dan Saudara, saya nggak pernah yang namanya memusingkan tentang berkat-berkat yang saya terima. Saya diberikan kesempatan untuk melayani di SMP Atmaja Wacana. Saya memutuskan untuk berhenti karena saya ingin fokus. Karena saya sudah punya anak. Maksudnya kami berdua sudah punya anak. Saya ingin saya mau full dengan anak, pulang kerja, main sama anak. Saya kurangi, saya mengundurkan diri dari SMP Atmaja Wacana. Dan hari ini juga ada mantan murid saya hadir, saya juga kaget nih. Ada di belakangnya Ko Awi ya, namanya Ruben. Ini adalah mantan murid saya juga. Dan saya melayani menjadi guru di sana dan diizinkan oleh Bapak Gembala selama kurang lebih 6 tahun. Setahun yang lalu saya sudah berhenti dan saya nggak pernah khawatir. Nah terus gimana penghasilanmu nanti? Tuhan cukupkan, saya nggak pernah khawatir. Istri bilang, Pak aku mau kerja boleh nggak? Boleh, tapi kerja asalkan untuk cari pengalaman, bukan untuk cari tambahan. Ya sebenarnya itu tambahan oke-oke saja, cuma motivasinya harus benar juga ya. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa, saya masih bisa mencukupkan diri dengan hasil di gereja, ya kan. Jadi saya belajar itu dan saya nggak memusingkan tentang hal itu. Bapak Ibu dan Saudara, ketika kita belajar untuk melihat kacamata kekekalan ini, kadang-kadang kita diperhadapkan dengan perasaan-perasaan yang sangat berat. Secara jasmaniah mungkin kita nggak bisa berjalan. Secara jasmaniah mungkin kita merasa, apa sih Tuhan? Maunya Tuhan apa sih? Kok sampai membuat saya ini nggak bisa ngapa-ngapain? Bapak Ibu dan Saudara, teruslah melangkah di dalam iman. Teruslah berharap sama Tuhan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Gunakan kaki kita untuk kita melangkah, untuk bersama-sama Tuhan. Gunakan kaki kita untuk sujud menyembah Dia. Ketika pertolongan gak ada di depan, gak ada di kanan kiri, gak ada di belakang, Tuhan masih sediakan pertolongan dari atas. Kita menyembah Tuhan yang hidup kok. Buktinya kemarin kita memperingati kenaikannya ke surga. Sebelumnya kita memperingati tentang kebangkitan dan kematiannya. Tuhan memberikan pengharapan kepada kita dan Bapak Ibu dan Saudara. Masalah kita menjadi terasa sangat berat jika kita hanya melihat apa yang kelihatan saja, yang fana, sementara. Tapi kita harus belajar memakai kacamata kekekalan iman kita untuk melihat bahwa ujian saat ini sedang memproses upah kemuliaan yang jauh lebih besar dari surga. Paulus tidak bermaksud untuk meremehkan penderitaan hidup kita. Nggak bermaksud untuk meremehkan, kamu ini nggak ada apa-apanya daripada masalahnya aku. Enggak. Mungkin Paulus mencatatkan hal tersebut di dalam firman-Nya, di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 1-18 ini. Tetapi tidak bermaksud untuk meremehkan kita yang hidup saat ini. Tetapi untuk apa?
Ia menyebut ringan dan sementara hanya jika dibandingkan dengan kemuliaan kekal yang sedang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Dia tidak meremehkan, tetapi dia mau memberikan semangat. Ringan kok, ringan. Dan itu hanya sementara, ada batas waktunya. Tenang aja, itu akan jauh lebih indah ketika kita bisa memperkarakannya bersama-sama dengan Tuhan. Melihat dengan kacamata itu sendiri, kacamata dari kekekalan itu sendiri. Pergumulan mendatangkan berkat jika kita merespon dengan mata yang tertuju pada hal-hal surgawi. Masalah duniawi ini melatih kita untuk tidak terikat kepada kekayaan dan kenyamanan dunia yang fana, melainkan berinvestasi pada apa yang kekal. Bapak Ibu Saudara, saya berharap kepada Tuhan melalui pernikahan, melalui pergumulan dengan orang tua saya yang harus harus masuk rumah sakit berkali-kali. Enggak hanya di Pekalongan, di Semarang, saya harus riwa-riwi. Saya anggap itu adalah investasi saya kepada kekekalan nanti. Saya mau memberikan yang terbaik, waktu, kesempatan untuk tetap memberikan kebenaran firman itu kepada orang tua saya. Sebab itu, mari kita mau melihat dari kacamata kekekalan itu, mengubah penderitaan menjadi ringan. Kalau kita melihat penderitaan itu sangat berat, sebenarnya menurut Paulus atau menurut tulisan Paulus ini, gak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekekalannya nantinya kita akan terima. Ini hanya sebagai hal yang sementara, yang nantinya juga akan lalu kok, seperti debu yang akan berlalu. Tapi marilah fokus, kekekalan itu adalah membuat kita menerima berkat kemuliaan dari sorga itu sendiri. Satu quotes yang terakhir yang ingin saya katakan, dan saya undang pemain musik, udah di atas. Pergumulan mendidik kita tentang kuasanya yang selalu menyertai. Bapak Ibu Saudara, ingat, pergumulan mengajar kita tentang kuasanya yang selalu menyertai. Tuhan gak berjanji untuk, janji Tuhan itu gak menghilangkan masalah kita, tapi janji Tuhan itu untuk menyertai kita. Bersama-sama menyelesaikan setiap masalah demi masalah yang kita hadapi. Ini bukan tentang seberapa besar badai yang menghantam, tetapi tentang siapa yang berada di dalam perahu bersama kita di tengah badai tersebut. Jangan fokus kepada badainya, tapi fokuslah kepada siapa kita menghadapi badai itu. Karena bersama Tuhan, kita bisa melakukan segala pergumulan yang kita hadapi. Pergumulan ada bukan untuk menghancurkan kita. Yang perlu digarisbawahi adalah pergumulan ada bukan untuk menghancurkan kita. Sampai kita nggak bisa apa-apa, nggak berdaya, enggak. Tetapi Tuhan selalu memberikan yang terbaik supaya Tuhan ini melihat anak-anaknya itu survive dalam imannya, dalam ketangguhan karakter hidupnya, mendidik kita semuanya untuk boleh menjadi orang-orang yang terus mengandalkan Dia. Sebab itu ada 4 aplikasi yang harus kita responi dengan baik. Berhenti mengeluh, jaga hati, evaluasi kerohanian kita, dan ubah fokus kita. Yang tadinya jasmania yang fana sementara, ubahlah menjadi fokus kepada kekekalan di dalam tangan Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan satu lagu. Kadangkala dalam perjalanan kehidupan kita harus mengalami yang namanya penderitaan-penderitaan. Tetapi percayalah, pencobaan yang berat menekan itu kita hadapi bersama Tuhan. Ada waktu di hidupku, pencobaan berat menekan. Aku berseru kepada ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Jalan Tuhan bukan jalanku. Ku tak bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan jadikan semua indah pada waktunya.
Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktu. Amin. Bapak Ibu dan Saudara, mari kita mau nyanyikan lagu ini dengan keyakinan teguh bersama Tuhan. Ada waktu di hidupku, pencobaan berat menekan, aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendakmu. Jalan Tuhan, bukan jalanku. Jangan bimbang ataupun ragu, nantikan Tuhan jadikan semua indah pada waktu. Oh, pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktu. Sekali lagi kita menyatakan pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktu. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Sekali lagi, nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Pada Tuhan kami serahkan setiap pergumulan kami, karena kami percaya ada jaminan kepastian di tangan Tuhan. Mungkin engkau gak berjanji untuk menyelesaikan masalahnya, tetapi engkau berjanji untuk menyertai kami melewati setiap permasalahan. Tuhan, mampukan kami setiap hamba-hambamu yang mungkin saat ini mengalami pergumulan hidupnya. Ajar mereka juga boleh melihat dengan kacamata kekalan, melihat proses yang Tuhan berikan kepada mereka, untuk mereka juga boleh kuat menghadapi setiap pergumulan yang saat ini dijalani. Kami percaya itu boleh mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami rindu Tuhan, Engkau memenuhi kehidupan kami. Melalui pergumulan ini kami juga boleh mengalami Tuhan. Kami boleh merasakan Tuhan menyertai, bahkan memberkati kami semua. Dan pada akhirnya ketika kami menjalani kehidupan ini, kami boleh melihat ada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah siapkan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas setiap kami, kemampuan, hikmat, marifat daripada Tuhan Yesus Kristus untuk boleh menjalani kehidupan ini hari demi hari dengan berkat penyertaan Tuhan. Terima kasih, biarlah jalan Tuhan menjadi salah satu jalan yang kami prioritaskan untuk kami boleh melihat jalan yang benar yang Tuhan sudah sediakan. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas setiap hamba-hamba-Mu, berkati hamba-Mu Tuhan, hamba-Mu sudah menyelesaikan kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah firman ini juga boleh terus berkata-kata dan merema dalam setiap kehidupan jemaat-Mu. Untuk kami boleh fokus, kami boleh menyadari diri kami boleh meresponi dari setiap firman yang kami terima ini menjadi satu kebutuhan jasmania kami yang baik. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas setiap kami semuanya, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.
Puji nama Tuhan. Biasanya kita akan memberikan persembahan. Saya mengundang untuk petugas pengedar kantong persembahan boleh maju ke depan. Sebelum persembahan diedarkan, mari kita kembali tunduk kepala. Kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Dan Saudari Prita akan menolong kita di dalam doa persembahan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati ibadah kami pada hari ini Tuhan. Dan terima kasih untuk firman yang telah Engkau tabur pada hari ini juga Tuhan. Sebentar lagi kami akan memberi yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan. Engkau berkati tangan-tangan yang memberi, dan juga Engkau memberkati petugas pembawa persembahan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Amin. Amin. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita akan menyimak berita Samaria dalam sepekan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
Hati kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab pemeliharaan-Mu tidak pernah terputus di dalam hidup kami, hingga kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Khususnya buat ketiga saudara kami yang minggu ini, usianya Kau genapkan 1 tahun lagi ya Bapa. Biarlah pertambahan usia ini membawa ketiga saudara kami semakin mengasihi Tuhan. Kami sangat menyadari bahwa hidup yang masih bisa kami jalani
adalah kesempatan bagi kami untuk mempermuliakan nama Tuhan. Sebab itu saat ini hamba berdoa buat Bapak Yunus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya berkat Tuhan, berkat jasmani dan rohani, turun atas hidupmu secara lengkap. Sehingga lewat semua berkat yang kau terima, nama Tuhan semakin ditinggikan. Di dalam nama Yesus, terimalah berkat Tuhan turun atasmu. Hamba berdoa buat Ibu Lina ya Tuhan. Mari Bapa kau berkati anakmu ini dengan berkat surgawi yang lengkap. Baik berkat jasmani maupun rohani, Tuhan turunkan kepadanya supaya lewat semua berkat itu engkau terus diharumkan lewat kehidupan Ibu Lina. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, terimalah berkat Tuhan turun atas hidupmu saat ini dan sampai selama-lamanya. Hamba berdoa buat Ibu Liing, Tuhan Yesus, kami percaya Engkau sangat mengasihinya. Biarlah pertambahan umur yang dialaminya membawa Ibu Liing semakin mencintai Tuhan. Lengkapi hidupnya dengan berkat jasmani dan rohani dari Tuhan, supaya segenap keberadaannya ditunjang berkat Tuhan, maka nama Tuhanlah yang paling diharumkan. Dalam nama Yesus, terimalah berkat Tuhan turun atas hidupmu saat ini dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat ibadah kami sore hari ini. Berkati hamba-Mu yang sudah menaburkan firman-Mu dan urapi dengan urapan Roh Kudus. Terus berkati keluarganya menjadi keluarga yang memancarkan kemuliaan Kristus. Kami berdoa buat jemaat yang sakit. Kami tetap bawa dalam doa buat Ibu Hermi, buat Bapak Mamet, Ibu Edi Rianto, buat Bapak Anggun, Bapak Kasbuni, Bapak Sumadi. Kami berdoa buat Ibu Lasmaida. Kami berdoa buat Ibu Siti, buat Ibu Dewi. Kami berdoa buat semua anak-anak-Mu yang sakit di dalam nama Yesus. Jadilah sembuh oleh kuasa darah Kristus. Kami berdoa buat setiap pekerjaan jemaat Tuhan di tengah keadaan yang semakin tidak menentu. Biarlah Bapa umat-Mu semakin melekat kepada Tuhan dan mengalami pertolongan Tuhan di dalam setiap kesulitan hidup. Kami berdoa juga Tuhan buat kota yang kami kasihi ini, berkati kota kami. Biar damai sejahtera ada di atas kota kami. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami doakan para pemimpin kami, tanamkan hati yang takut akan Tuhan, supaya mereka gemetar, mereka takut ketika mereka ingin melakukan hal-hal yang tidak benar. Dan bangsa ini menjadi bangsa yang akhirnya dilawat Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan pulang, Tuhan menyertai kami. Mari angkat tangan saudara. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, marilah kita pulang dengan membawa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sebab itu saudaraku yang kekasih, pulanglah, bawalah berkat dari Allah Bapa, kasih dan sayang di dalam Yesus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya.